Yang pertama, kita akan melakukan uji karbohidrat. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu ada betadin, kemudian 1 sendok tepung terigu, 1 iris tahu putih, 1 sendok margarin, 1 iris kentang, 1 buah biskuit, dan 1 potong putih telur rebus, kemudian 1 sendok gula pasir, 1 potong apel, nasi secukupnya, serta 1 iris pisang. Setiap bahan makanan akan kita tetesi dengan betadin sebanyak 2-3 tetes saja. Kemudian kita akan memperhatikan bahan makanan yang diuji apakah menunjukkan adanya perubahan warna, yaitu dari warna aslinya menjadi biru tua atau biru keunguan atau biru kehitaman. Ini dia hasilnya. Yang pertama, nasi menunjukkan perubahan warna menjadi biru kehitaman. Gula pasir warnanya tetap atau tidak berubah. Kemudian apel juga warnanya tidak berubah. Sedangkan pisang warnanya menjadi ungu kebiruan. Kemudian biskuit menjadi biru kehitaman. Sedangkan kentang menjadi biru tua. Putih telur warnanya tetap atau tidak berubah. Kemudian tahu putih juga tidak menunjukkan perubahan warna, sedangkan tepung terigu menjadi warna biru kehitaman, dan yang terakhir margarin tidak menunjukkan perubahan warna. Berikut adalah tabel hasil pengamatan uji karbohidrat pada makanan. Kesimpulannya adalah kandungan zat makanan atau karbohidrat dalam suatu bahan makanan dapat diidentifikasi melalui sebuah pengujian menggunakan larutan betadin. Hasil pengujian akan menunjukkan perubahan warna pada bahan makanan yang telah ditetesi betadin menjadi biru tua, biru keunguan, hingga biru kehitaman. Semakin pekat warna birunya, semakin tinggi kandungan karbohidrat pada makanan tersebut. Berdasarkan pengamatan di atas, kandungan karbohidrat terdapat dalam pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. Selanjutnya praktikum yang kedua yaitu uji lemak pada bahan makanan. Alat dan bahan yang kita butuhkan dalam praktikum ini, yang pertama 2 buah piring, kemudian pipet sebanyak 5 buah, kertas coklat sampul buku ukuran 10 x 10 cm sebanyak 12 lembar, lampu senter 1 buah, kemiri 3-4 butir, margarin yang sudah dicairkan, wortel 1 buah, seledri 1 tangkai, biji jagung kering sekitar 1 genggam, singkong kering 1 iris, kacang tanah yang sudah dikupas kering, pepaya 1 potong kecil, santan 1-3 sendok teh, minyak goreng 5 ml, susu 1-3 sendok teh, dan air 5 ml. Kemudian kita ambil pipet, isap air dengan pipet dan teteskan di salah satu kertas coklat yang sudah kita beri nama dengan air. Yang kedua, kita ambil pipet yang lain, kita isap minyak dengan pipet dan teteskan di atas kertas coklat yang sudah diberi nama minyak. Setelah membiarkannya selama 10 menit, kita akan memeriksa keduanya dengan menghadap cahaya. Ternyata kertas yang ditetesi minyak, dia akan meninggalkan bekas minyak. Sedangkan kertas yang ditetesi air tidak akan meninggalkan noda bekas sama sekali. Kedua kertas tersebutlah yang akan dijadikan sebagai pembanding dalam pengujian bahan makanan mana yang mengandung minyak atau tidak. Selanjutnya kita akan menguji bahan makanan tadi. Yang pertama kita oleskan kemiri di atas kertas sampul coklat. Kita ulangi sampai beberapa kali. Yang kedua kita isap margarin menggunakan pipet tetes dan kita teteskan 2-3 tetes ke atas kertas sampul coklat. Yang ketiga kita mengambil beberapa daun seledri kemudian kita oleskan beberapa kali di atas sampul coklat. Begitupun seterusnya. Untuk bahan makanan yang padat kita oleskan saja di atas kertas sampul coklat, sedangkan bahan makanan yang cair akan kita isap menggunakan pipet tetes dan kita teteskan 2-3 tetes di atas kertas sampul coklat. Setelah itu kita diamkan selama kurang lebih 10 menit dan kita amati apakah kertas sampul coklat tersebut meninggalkan bekas atau tidak pada bahan makanan yang sudah kita uji. Jika sudah 10 menit, kita akan mengecek kondisi kertas tersebut menggunakan bantuan senter. Ternyata kacang tanah kering meninggalkan bekas noda minyak, sedangkan wortel tidak. Santan juga meninggalkan bekas noda pijak, sedangkan seledri tidak. Kemudian
Susu meninggalkan bekas noda minyak, sedangkan pepaya tidak. Margarin juga meninggalkan bekas noda minyak, sedangkan singkong kering tidak, dan kemiri meninggalkan bekas noda minyak, sedangkan biji jagung kering tidak. Berikut adalah tabel hasil pengamatan uji lemak pada makanan. Kesimpulan hasil praktikum kali ini adalah kandungan zat makanan, salah satunya lemak, pada sebuah bahan makanan dapat diidentifikasi keberadaannya menggunakan sebuah pengujian sederhana, yaitu dengan menggosokkan bahan makanan padat atau meneteskan bahan makanan cair ke permukaan kertas coklat sampul buku. Bahan makanan yang mengandung lemak akan meninggalkan bekas noda minyak pada kertas, sedangkan bahan makanan yang tidak mengandung lemak tidak akan meninggalkan bekas noda. Berdasarkan hasil pengujian di atas, kemiri, margarin, kacang tanah kering, santan, dan susu merupakan bahan makanan yang mengandung lemak.